Assalamualaikum para petani, kali ini saya akan berbagi tips penyemaian cabai merah keriting versi saya. Langsung saja. Yang pertama di sini saya tunjukkan proses pembuatan benihnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat bibit sendiri dan seperti ini prosesnya. Ini adalah proses penyaringan untuk memisahkan kulit cabai dan biji cabainya. Dan prosesnya tadi ditumbuk terlebih dahulu sampai seperti ini. Setelah itu disaring dengan alat bantu air dan bakul untuk menyaringnya. Kemudian proses penyaringan ini juga berfungsi untuk memisahkan benih bernas atau yang berisi dengan yang tidak berisi atau kopong. Ciri-cirinya yang kopong, bijinya akan terapung bersama kulit cabenya itu sendiri. Ini untuk alat saringnya, kemudian ini untuk ampasnya yang selesai disaring tadi dan dipisahkan dengan bijinya. Ini untuk bibit yang selesai disaring. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyampuran marsal dengan biji cabai atau bakal benihnya tadi yang selesai disaring. Untuk prosesnya seperti ini, bisa dilihat sendiri proses penyampurannya. Tinggal dicampur saja. Ini kemarin saya beli 2,5 kilo, dapatnya segini. Kalau beli sasetan atau yang sudah jadi di toko mungkin segini, sekitar 10 pieces atau 10 saset. Kemudian setelah selesai penyampuran, langkah selanjutnya adalah proses penjemuran benih cabai merah keriting ini selama 15-30 menit atau sampai kering. Kemudian ini adalah benih cabai merah keriting yang saya beli dari toko. Saya beli 4 pieces atau 4 saset atau 4 kemasan dengan merek seperti di dalam video ini. Bisa dilihat sendiri, itu yang bagian kanan ada bekas kemasannya. Dan pastinya sebelum disemai di sini saya mencampurkan marsal. Dan marsal yang saya gunakan di sini adalah marsal bubuk atau marsal 25DS. Seperti ini proses penyampurannya, bisa dilihat sendiri. Untuk marsalnya ini dikasih air sedikit, kemudian dicampurkan dengan benihnya itu. Untuk fungsi penyampuran marsal dengan benih cabai merah keriting yaitu agar ketika nanti sudah disemai tidak diserang oleh semut, kemudian orang-orang Grylotalpa sp, kemudian lalat bibit Aterigona exigua, kemudian Agromyza sp, dan yang terakhir Aterigona oryzae. Kira-kira seperti itu untuk fungsi marsal bubuk di sini. Untuk marsal bubuk atau marsal bibit kalau di sini disebutnya, atau bisa dilihat sendiri seperti ini kemasannya. Ini berbahan aktif karbosulfa 25% yang merupakan satu golongan dari furadan dengan pola kerja atau cara kerja kotak sistemik yang akan diserap oleh tanaman itu melalui perakaran. Kemudian ini adalah proses pembuatan bedengan yang akan digunakan untuk tempat semai bibit cabai merah keriting tadi, dan dilakukan penjemuran bibit atau benih cabai keriting ini selama 15-30 menit sebelum dilakukan penaburan ke media yang sedang dibuat atau ke bedengan. Kemudian ini untuk pupuknya kohe kambing seperti itu, bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk benihnya seperti ini yang sedang dilakukan penjemuran, dan untuk bedengannya seperti itu bisa dilihat sendiri. Dan untuk pupuk kimianya di sini saya menggunakan Ponska subsidi seperti itu. Ini adalah proses penaburan pupuk Ponska
Bisa dilihat sendiri untuk proses penaburannya cukup mudah, tinggal ditaburkan saja ke bedengan. Setelah penaburan pupuk Ponska ke bedengan, kemudian selanjutnya adalah proses penaburan kohe kambing yang tadi saya tunjukkan ke bedengan juga. Seperti ini bisa dilihat sendiri. Untuk kohe kambingnya atau pupuk kandangnya sebaiknya lebih banyak dibandingkan dengan pupuk Ponskanya. Untuk ukuran bedengan di sini sekitar 10 sampai 20 cm untuk tingginya, kemudian untuk lebarnya sekitar 1 meter. Seperti itu prosesnya penaburan pupuk kandangnya. Kemudian ini selanjutnya adalah proses penaburan bibit cabai keriting atau benih cabai keriting yang tadi selesai dilakukan penjemuran. Untuk penaburannya tinggal ditabur saja seperti ini, bisa dilihat sendiri. Untuk kriteria tanah yang bagus untuk tanaman cabai antara lain gembur, kaya akan bahan organik, kemudian tidak berair atau becek, dan bisa tumbuh subur di pH 6,5 sampai sekitar 6,8. Saya kira tanaman cabai itu pasti bisa tumbuh dengan subur, dan minimal untuk tanaman cabai itu di pH 5. Kira-kira seperti itu. Dan ini untuk penampakan benih cabai yang sudah disebar di bedengan, bisa dilihat sendiri. Untuk penyakit yang sering terjadi di persemaian antara lain penyakit layu, Pseudomonas, itu biasanya terjadi di persemaian. Kemudian yang kedua ini adalah penyakit rebah batang atau Piteum yang pastinya sering terjadi di persemaian. Kemudian setelah selesai penaburan benih cabai keriting di bedengan secara merata tadi, selanjutnya adalah pemupukan lagi atau ditumpuk lagi dengan pupuk kohe kambing. Langkah selanjutnya yaitu adalah proses penyiraman. Setelah benih, pupuk Ponska dan kohe kambing selesai ditaburkan di bedengan, langkah selanjutnya adalah proses penyiraman benih itu sendiri agar benihnya cepat tumbuh. Kira-kira seperti itu. Untuk proses penyiramannya bisa dilihat sendiri prosesnya. Seperti itu dengan alat bantu seperti itu. Kemudian langkah terakhir adalah penutupan bedengan seperti itu, bisa dilihat sendiri. Penutupan bedengan yang sudah ditaburi benih cabai merah keriting ini berfungsi agar benih yang tadi selesai ditabur tidak terkena sinar matahari secara langsung. Untuk penutupannya di sini saya menggunakan plastik mulsa dan di atasnya ditumbuk dengan jerami. Kemudian pembukaan penutupnya ini nanti akan dilakukan setelah 1 minggu dihitung dari saat ini proses penaburan di bedengan. Kira-kira seperti itu prosesnya, dan ditunggu proses selanjutnya. Mungkin saya akan membahas macam pestisida berdasarkan sasarannya, dan terima kasih.